Nah, teman-teman, saya sambil makan. Kalau lihat ke belakang, rumah masih hancur, berantakan. Nah, hari ini saya nggak kerja karena kerjaan saya fleksibel ya. Jadi saya tadi masak bakso. Saya kangen bakso dan soto ya. Ini dia baksonya. Ini bakso bukan homemade ya, bakso saya beli jadi. Cuma pakai kuah, pakai tahu. Ini ada sayur, saya suka sekali lettuce ya. Terus sama pakai coriander leaf. Nah, terus saya masukin beef cube. Jadi frozen beef cube. Saya jarang ke pasar tradisional untuk beli daging sapi dari abang-abang. Mana dia beef cube-nya? Kayaknya belum saya makan. Nah, ini dia beef cube, frozen beef cubes. Alright. Nah, ini dia. Terus saya makan pakai pancinya. Saya malas cuci piring nanti. Ini pancinya masak. Anyway, saya suka asam dan saya juga belum beli jeruk karena harus bekerja kemarin ya. Jadi ini vinegarnya ini nih, imitation vinegar. Nah, ini tidak seasam vinegar atau cuka meja yang kita lihat di abang-abang tukang bakso biasanya. Terus saya kalau biasanya kalau mau bikin bakso itu pakai mesen bakso ya, mesen bakso homemade dari orang Indonesia yang tinggal di Singapura. Atau kalau nggak sempat mesen karena harus PO kan, saya beli ini baksonya. Ini ada di NTUC ya, atau di toko-toko muslim ya. Mereknya ini, dan ini rasanya abang-abang banget, dan ini saya direkomendasikan sama orang Indonesia juga yang di Singapura. Katanya ini rasanya abang-abang banget, Benjil gitu ya. Itu hari ini saya nggak kerja, nah jadi saya menikmati me time saya dengan makan bakso. Nanti saya akan bahas tentang bagaimana registrasi anak SD di Singapura. Tapi buat foreigner, karena kalau yang lokal ya, kalau yang lokal itu pasti udah tahu. Nah, sekarang aku mau kasih tahu yang foreigner itu bagaimana. Overview aja, jadi nggak terlalu detail. Nah, saya makan dulu ya. Hai, balik lagi, saya sudah selesai makan, tapi belum cuci piring. Oke, it's okay. Jadi sekarang saya membahas bagaimana registrasi masuk SD primary one registration untuk foreigner di Singapura. Karena kenapa saya ngomongin foreigner? Karena kalau misalkan ya citizen sama PR pasti sudah lebih gampang taunya ya, mereka lebih mudah taunya. Nah, ini mungkin kalian yang teman-teman yang nonton yang tidak menetap di Singapura tapi ingin menyekolahkan anaknya atau punya saudara yang mau daftar sekolah di Singapura, semoga video ini bisa memberikan gambaran sedikit tentang situasi atau bagaimana cara daftar anak sekolah di Singapura. Dagingnya nyempil. Oke. Jadi yang perlu diketahui pertama-tama adalah jenis sekolah di Singapura. Jadi sekolah itu di Singapura itu ada yang mainstream school dan yang private. Nah, mainstream itu sekolah negeri ya, sekolah negeri di Singapura. Nah, terus dan private tentunya ada perbedaan. Kalau perbedaan harga, menurut teman saya yang foreigner, jadi tetap saja yang sekolah swasta itu lebih mahal daripada sekolah pemerintah untuk foreigner ya, pembayarannya. Oke, langsung nih overviewnya dulu. Jadi untuk kategori foreigner di Singapura itu adalah dia si anak dan orang tuanya itu bukan citizen Singapura, dan yang kedua adalah bukan pemegang permanent resident status di Singapura. Oke. Dan untuk yang foreigner ini mereka bisa daftar ke SD ya, itu di fase ketiga setelah semua citizen dan permanent resident holder diterima fix masuk ke dalam di suatu sekolah. Terus ada yang nanya, betul nggak sih kalau masuk sekolah di Singapura itu harus ngantri?
Betul sekali, anak saya saja harus ngantri. Nah, step-stepnya apa aja? Yang pertama adalah pilih sekolah yang kamu mau. Jadi di dalam website Minister of Education itu mereka menyediakan online form ya untuk kamu isi sekolah mana yang kamu mau. Nah, terus eh, ketika kamu milih sekolah itu bukan berarti kamu registrasi, tapi kamu hanya indicate kamu mau sekolah ini. Nanti setelah itu si Minister of Education-nya akan kirim email ke kamu apakah sekolah yang kamu mau itu masih buka pendaftaran atau masih ada over vacancy untuk foreigner di tempat itu. Nah, terus kalau misalkan sekalian diterima atau masih ada vacancy di sana untuk foreigner, nanti si sekolahnya, ini langkah yang ketiga, si sekolahnya itu akan menghubungi kamu, kasih info kapan kamu harus bawa dokumen-dokumen, submit dokumen-dokumen yang secara langsung ke sekolah tersebut. Oke, balik ya, back to step 1. Itu ketika kamu indicate sekolah, ketika kamu online ya, mengisi online form, kamu sudah harus menyediakan dokumen-dokumen seperti paspor anak, paspor orang tua, dan imunisasi, buku imunisasi. Dan imunisasi itu harus lengkap. Jadi di Singapura itu anak masuk childcare, anak masuk sekolah itu harus ada imunisasi record, immunization record. Jadi kalau nggak lengkap kemungkinan ada ditolak gitu. Jadi lengkapi aja dulu semua imunisasinya si anak yang ya jelas imunisasi yang wajib dan imunisasi tambahan seperti itu. Tapi yang wajib, aku nggak tahu ya apakah imunisasi wajib di Singapura dan di Indonesia itu sama. Cuman selama ini aku cuma melengkapi untuk anakku yang pertama ya, melengkapi imunisasi wajib di Singapura sudah bisa masuk sekolah ya, tanpa harus ada imunisasi tambahan seperti itu loh. Jadi persiapkan aja dokumen-dokumen dari awal karena itu akan diupload ketika kamu mengisi form untuk indicate sekolah mana yang kamu mau, seperti itu. Jadi untuk lebih lengkapnya kalian bisa, jadi semuanya di sini serba online ya, jadi bisa nanti websitenya aku taruh di sini ya. Kamu kunjungi di situ websitenya, kamu baca-baca. Terus tipsnya jangan sampai kelewat waktu pendaftaran yang sudah ditentukan, karena kamu nggak akan, ya udah kalau kamu kelewat ya udah kelewat, harus tidak bisa ikut atau daftar di fase yang tersebut. Nah, kira-kira apakah jelas di sini? Semoga membantu ya, semoga memberikan sedikit informasi tentang gimana sih cara daftar anak SD di Singapura. Sekian dulu, bye bye.